Halo, saya penulis Dede, bisa dipanggil Dede. Saya Adriana Susimiano, biasa dipanggil Deli. Saya Maria Licia Edemino, biasa dipanggil Ellen. Saya Santiago Setiani, biasa dipanggil Sani. Saya Francisco Denham, saya panggil Fonsi. 4 kelas keperawatan BPOK. Di sini kami akan berikan video edukasi tentang penyakit PPOK. Selamat menyaksikan. Penyakit PPOK atau sering disebut dengan penyakit paru obstruktif kronis adalah kondisi medis jangka panjang yang melibatkan penyempitan saluran udara, mengakibatkan kesulitan bernapas. Dua bentuk umum dari PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah bronkitis kronis yang melibatkan peradangan saluran udara dan emfisema yang melibatkan kerusakan paru-paru. PPOK umumnya disebabkan oleh paparan asap rokok atau faktor risiko lingkungan lainnya. Penyebab penyakit PPOK. Yang pertama, kebiasaan merokok. Merokok baik aktif maupun pasif merupakan penyebab utama PPOK. Diperkirakan sekitar 80-90% kasus PPOK disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok dalam jangka panjang. Ketika seseorang menghirup asap rokok, bahan kimia berbahaya dalam asap tersebut dapat menyebabkan jaringan dinding saluran pernapasan dan paru-paru meradang dan membengkak. Seiring waktu, hal ini dapat membuat saluran napas dan paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, polusi udara. Kebiasaan menghirup udara kotor atau paparan polusi udara, juga pemanasan global dalam jangka panjang dapat membuat paru-paru cepat rusak sehingga memicu terjadinya penyakit PPOK. Yang ketiga, usia. PPOK paling sering dialami oleh orang yang berusia minimal 40 tahun yang memiliki riwayat merokok. Kejadian ini meningkat seiring bertambahnya usia. Tanda dan gejala penyakit PPOK: yang pertama, batuk kronik dengan dahak yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, lemas, kehilangan kemampuan produktivitas. Yang ketiga, makin sering tersegal-segal bahkan saat melakukan aktivitas fisik ringan seperti memasak. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, menghi atau sesak napas disertai bunyi. Yang keenam, penurunan berat badan. Cara mencegah penyakit PPOK. Baik, yang pertama itu adalah berhenti merokok. Cara terbaik untuk mencegah penyakit paru obstruktif kronis adalah dengan berhenti merokok. Karena asap rokok mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak saluran udara di paru-paru. Zat tersebut menyebabkan peradangan dan pengerasan dinding saluran udara, mengurangi elastisitas paru-paru, serta meningkatkan produksi lendir. Akibatnya, terjadi penyempitan saluran udara dan kesulitan bernapas yang merupakan karakteristik utama dari PPOK. Cara yang kedua adalah kurangi paparan iritan lingkungan. PPOK juga bisa disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritasi paru-paru, seperti asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu kimia dari tempat kerja. Oleh karena itu, usahakan sebisa mungkin untuk menjauhi paparan iritan tersebut untuk mencegah PPOK. Berikut adalah tips-tips untuk mengurangi paparan iritan di udara. Yang pertama adalah pastikan rumah kamu memiliki ventilasi yang baik untuk mendukung sirkulasi udara yang baik. Yang kedua adalah hindari beraktivitas di luar lingkungan yang memiliki polusi udara tinggi, seperti di tempat dekat pembakaran sampah. Yang ketiga adalah usahakan rumah dan lingkungan kerja kamu bebas dari asap rokok. Mintalah orang lain yang merokok untuk merokok di luar ruangan. Yang keempat adalah bila kamu bekerja di lingkungan yang memiliki paparan asap dan debu yang sangat tinggi, kamu mengenai peralatan pelindung pernapasan seperti masker. Yang ketiga itu adalah rutin berolahraga. Jadi, dengan berolahraga kita bisa mencegah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Mengenai penyakit PPOK, penyebab PPOK,
tanda dan gejala penyakit PPOK dan pencegahan PPOK. Sekarang saya akan berikan edukasi terkait dengan pencegahan penyakit PPOK di rumah. Ada 2 pencegahannya. Yang pertama yaitu minum air yang cukup supaya tidak terjadi dehidrasi. Yang kedua itu melakukan batuk efektif supaya mengeluarkan sekret atau lendir. Dan ada pun cara dari melakukan batuk efektif yaitu menarik nafas dalam dan tahan selama 3 detik, lalu batukkan. Sekret yang keluar dibuangkan pada wadah yang steril. Sekian dan terima kasih.